Halo teman-teman, apabila kalian melihat video saya sebelumnya saat membuat tabel ada beberapa error atau beberapa message yang menyampaikan bahwa ada kata-kata primary. Apa itu primary key? Oke, habis ini akan kita bahas tuntas. Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Oke, primary key adalah suatu fitur di mana untuk mengunci suatu kolom agar menjadi indeks utama atau kolom utama. Apa itu? Kita contohkan langsung ya. Di sini saya menggunakan tabel yang kedua yang sudah saya buat di video sebelumnya. Kita buka di sini. Ini tabel yang sudah kita buat. Nah, kita lihat di design view-nya. Paling mudah kita melihat di design view-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu kolom yang muncul otomatis saat itu karena awalnya saya membuatnya cuman pengisiannya dari sini, mulai ID pegawai sampai gaji. Tetapi saat ingin masuk ke datasheet view, tiba-tiba keluar message di mana message-nya adalah harus terdapat primary key. Nah, primary key adalah fungsi pengindeksan. Fungsi pengindeksan itu adalah untuk menjadikan kolom utama agar tidak double data. Nah, contohnya kita lihat di sini. Saat kita mengisi data, di sini saya isi contoh ID pegawainya, contoh MP1 seperti itu. Namanya mungkin kita nanti isi bebas gitu ya. Di sini saya isi bebas semua. Dalam artian kita mencoba dulu, gajinya juga saya isi bebas dulu. Oke, kita arahkan ke bawah. Nah, saya di sini teman-teman lihat. Di sini saya mencoba untuk mengisinya lagi. Data yang kedua, kita mulai klik. Nah, di sini akan keluar otomatis di mana tidak mungkin akan sama datanya. Jadi otomatis akan keluar dan tidak akan sama datanya. Nah, inilah yang disebut dengan kontrol dari primary key atau indeks utama dari kolom sebuah tabel. Sama halnya kayak seperti kalau kita contohkan seperti kayak nomor induk keluarga, NIK gitu ya, atau nomor KTP, pasti di siapapun warga negara yang ada di negara kita di Indonesia saat memiliki NIK pasti NIK-nya tidak sama dengan NIK orang lain. Nah, sama halnya seperti itu. Itu adalah ID. Nah, perbedaannya ini keluar otomatis saat kita membuat. Karena mengapa? Saat kita membuat awal, kita tidak menentukan siapa yang akan menjadi primary key. Maka daripada itu, keluarlah message Anda belum memiliki satu kolom yang menjadi indeks utama dan khususnya menjadi primary key, ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita bisa saja mengikuti yang ada, tetapi apabila kita tidak menginginkan ini menjadi primary key, kita inginnya adalah ID pegawai yang menjadi primary key, ya mudah saja. Kita tinggal arahkan saja kolom yang akan kita jadikan primary key, kita klik di sini primary key. Nah, otomatis primary key akan berubah di ID pegawai. Tuh, di sini kok menjadi hilang primary key-nya? Iya, tidak mungkin di dalam satu tabel memiliki dua primary key. Itu sangat tidak mungkin sekali. Karena mengapa? Kuncinya dalam satu tabel pasti memiliki satu indeks utama sebagai kontrol, sebagai kunci, sebagai penomoran yang memang tidak boleh atau tidak seharusnya tidak boleh sama antar satu data dengan data yang lainnya. Sama halnya seperti ID pegawai. Kalau nama pasti boleh sama, mungkin ada namanya Asep dan Asep seperti pembuatan tabel yang pertama ya di video yang sebelumnya yang saya buat. Namanya sama tetapi ID pegawainya tidak sama. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada penggunaan data type auto number, ya. Auto number ini seperti halnya tadi yang ada di datasheet,
Di sini kita bisa lihat penomorannya bisa keluar otomatis. Selain dia primary key, di mana primary key sendiri itu adalah mengontrol tidak ada atau tidak memungkinkan untuk bisa keluar data double. Nah, di sini di auto number di sini memberikan penomoran secara otomatis. Jadi primary key dan auto number adalah dua hal yang berbeda, tetapi di sini otomatis dibuatkan oleh sistem di Microsoft Access apabila kita terlupakan untuk menentukan satu kolom yang akan menjadi primary key. Saya harap teman-teman bisa memahami. Nah, di sini saya contohkan primary key-nya sudah saya pindah dan kolom yang otomatis dibuatkan oleh Microsoft Access ini saya hapus. Cara menghapusnya simpel sekali, tinggal pilih kolomnya, kemudian di keyboard klik delete, atau mungkin bisa seperti ini juga. Klik kanan, delete terus. Oke, yes, selesai. Kita lihat datanya, simpan dulu, sudah hilang ya. Nah, di sini sudah terlihat datanya. Contohnya, kita coba di sini mengisikan data di mana datanya sama persis dengan yang ada di baris pertama. Di sini saya ketik M sama, kemudian saya pindah ke kolom berikutnya. Apa yang terjadi? Oke, kita lihat. Nah, saat kita akan pindah ke baris bawahnya, di mana dimaksudkan akan mengisi data berikutnya, akan keluar message di mana informasi ini menginformasikan bahwa redefine index to permit duplicate entries and try again. Ya, karena kenapa? Ini sudah jelas. Lah, ini adalah fitur dari primary key. Kalau kita tidak memasang fitur primary key, ya ini bisa lewat saja, kemungkinan bisa sama, M sama M, dan terulang di ID pegawai. Tetapi karena kita sudah memasang fitur primary key dan ini tidak akan mungkin terjadi, makanya keluar message seperti ini sebagai kontrol dari kolom ID pegawai karena terjadi kesamaan data dengan data yang sebelumnya. Kita klik OK dan kita tidak akan bisa keluar dari baris ini, mau ke atas tidak bisa, mau ke bawah tidak bisa, kecuali ke kolom yang lainnya masih dalam satu baris yang sama. Tetapi di sini kita coba rubah kolomnya, penamaannya dari ID pegawai, isinya kita rubah jadi M2. Kita coba langsung pindah ke baris yang atasnya, tidak keluar message-nya dan aman. Nah, kira-kira itu ya teman-teman, semoga bisa difahami. Itulah yang ada di fitur primary. Dan satu lagi teman-teman, kita kembali ke design view. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga. Saat kita memasang primary key, di sini ada satu informasi yaitu adalah indeks. Di sini yang awalnya sebetulnya bukan seperti ini. Kita lihat di sini contohnya, ya indeksnya no. Di sini memiliki arti bahwa indeksnya diurutkan atau tidak. Tapi apabila kita memilihnya yang seperti ini, primary key, otomatis di sini akan berubah. No duplicate. Sebetulnya ada beberapa opsi. Ada no itu dalam artian ya kita tidak menggunakannya untuk primary key. Kemudian yes primary key tetapi boleh double gitu ya. Sama halnya yang tadi sebelumnya kita contohkan, mungkin M sama M tetapi diurutkan. Diurutkan maksudnya seperti apa? Ya mungkin abjad pertama M, abjad kedua ada M1 seperti itu. Itu indeks. Itu arti indeks seperti itu juga. Tetapi di sini kita ada opsi yes duplicate atau yes no duplicate. Dimana kalau duplicate oke, berarti kita memperbolehkan data yang seperti kita contohkan tadi MM diperbolehkan, tetapi nanti diurutkan. Nah, di sini yang kita pasang primary key, otomatis kita dipilihkan itu adalah menjadi yes no duplicate, dimana artinya adalah diurutkan dan tidak boleh ganda datanya. Nah, kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat datanya yang sudah kita isi tadi, M2 ada di tengah ya. Karena mengapa? Dia otomatis langsung mengindekskan datanya, mengurutkan dari atas ke bawah. M2 tadi kita lihat sendiri, kita coba taruh bawah, dan setelah kita buka ulang datanya, M2 ada di tengah.
karena diurutkan sesuai indeksnya, dan lagi adalah indeksnya no duplicate. Kira-kira itu teman-teman penjelasan detail tentang primary. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.